Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf keterlambatan acara di hari ini karena tindakan yang diselesaikan ruang OK. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali rangkaian acara hari ini saya punya satu pantun biar Bapak Ibu dokter tetap semangat setelah menjalani beberapa operasi tindakan. Jalan sendiri ke Pantai Natsepa. Cakep, terima kasih. Rujaknya pedas, enak sekali. Selamat datang Bapak dan Ibu untuk acara yang istimewa ini. Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perlindungannya kita boleh ada di tempat ini untuk ada dalam press conference kegiatan Proctorship Percutaneous Transluminal Angiography di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Hari ini tanggal 14 Februari di hari kasih sayang tahun 2025. Yang terhormat izinkanlah saya untuk menyapa ada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Iputu Kokohana Ari Sutawan, spesialis BTKV, subspesialis beda vaskular dan endovaskular. Yang kami hormati ada Ibu Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon, ada Dr. Gigi Saraswati MPH. Yang kami hormati ada Dr. Caisari spesialis PTKV. Yang kami hormati ada Dr. Irwan spesialis jantung VH bersama dengan tim BTKV. Yang kami hormati Bapak Ibu manajer tim kerja kepala instalasi yang berkenan hadir, Bapak Ibu teman-teman Catlab, Bapak Ibu insan pers. Yang kami hormati pimpinan Boston dari Scientific yang bersedia mensupport untuk kegiatan ini, terima kasih. Dan Bapak Ibu untuk mengawalinya kita berdoa sebentar biar acara hari ini berjalan dengan baik, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon kepada Dr. Gigi Saraswati MPH kami, silakan. Terima kasih Ibu Ria. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati narasumber Proctorship Dr. Iputu Kokohana Ari Sutawan, spesialis BTKV, subspesialis vaskular endovaskular konsultan, kemudian ada Dr. Caisari Maria M. Turnip, spesialis BTKV, dan juga ada Dr. Irwan, spesialis jantung pembuluh darah VH dari Boston Scientific. Kemudian ada dari rekan-rekan Tribun ya, dan juga dari media TVRI. Terima kasih pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ria di hari kasih sayang ini kita sebenarnya ini inisiatifnya dari Dr. Chai beserta Boston ya. Honestly itu bukan dari direksi, bukan dari rumah sakit, dari jajaran direksi ya. Tapi Dr. Chai melihat bahwa banyak kasus-kasus vaskular dijumpai sejak Dr. Chai Sari sebagai spesialis BTKV berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena. Dan kemudian karena beberapa hal dari belum ketersediaan, kemudian atas inisiatif beliau beserta Boston, kemudian tentu saja didampingi oleh Dr. Koko dari Rumah Sakit Ngurah, kemudian juga dengan Dr. Irwan yang selama ini selalu melakukan tindakan-tindakan di kateterisasi. Maka akhirnya alhamdulillah pada hari ini dan besok itu masyarakat Maluku khususnya yang pasien-pasien yang pernah datang ke Rumah Sakit Lemena ini yang sebelumnya tidak dapat dilakukan tindakan
alhamdulillah pada mulai dari tadi pagi hingga sore ini dan nanti masih akan dilanjutkan dapat dilakukan penata laksanaan khususnya dalam bidang vaskuler. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang telah dilakukan dan bagaimana kemudian nanti masyarakat juga bisa melakukan pemeriksaan, kemudian juga untuk pasien-pasien yang mungkin sudah ada penyakit, sudah ada masalah-masalah khususnya di vaskular tuh terkait pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah nanti mungkin lebih dijelaskan dalam bahasa yang lebih awam dan mudah-mudahan masyarakat Maluku khususnya pasien-pasien yang selama ini belum dapat kita lakukan tindakan untuk seterusnya dapat dilakukan tindakan. Secara garis besar itu yang apa yang sudah dilakukan hari ini dan akan dilanjutkan juga besok dan mudah-mudahan nanti semua pasien-pasien yang tadi sudah dilakukan segera pulih dan tentunya kualitas hidupnya lebih baik begitu. Saya kembalikan ke Ibu Ria dan nanti secara detail apa yang dilakukan tim dokter inilah yang akan, tim dokter spesialis dan juga para konsultan ini yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk sambutannya bagi kita di sore hari ini. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan 3 lagi penjelasan terkait dengan bagaimana pelayanan BTKV ini sendiri. Dan yang paling spesialis ini kita akan mendengarkan bersama sambutan dan mungkin ada penjelasan sedikit dari narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Dr. Ibu Tuko Kohana Arisutawan, spesialis BTKV, subspesialis beda vaskular, endovaskular. Kepada dokter kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan. Saya Dr. Putu Kokohana Arisutawan merasa terhormat sekali hari ini, bahagia karena bisa diberikan kesempatan membantu pengembangan khususnya di vaskular dan endovaskular di Rumah Sakit Lamena di Ambon. Ya terlepas semuanya ini karena memang kebetulan Dr. Cesir Sari ini adalah dulu sejawat di FKUI, lulusan bareng-bareng di Fakultas Kedokteran Indonesia sebagai spesialis bedah torak kardiovaskular. Dan akhirnya kemarin sebulan yang lalu menyampaikan bahwa ingin menginisiasi pelayanan bedah torak kardiovaskular khususnya di bidang vaskular dan endovaskular gitu dok. Sehingga akhirnya kita muncullah pada hari ini. Jadi ya memang mungkin nanti detailnya Dr. Cesar yang lebih akan menerangkan gitu ya. Tapi secara garis besar memang pelayanan vaskular dan endovaskular itu di Indonesia sekarang sudah makin berkembang. Karena support dari Bapak Menteri sendiri yang menyebarkan hampir 500 kateterisasi di Indonesia. Jadi mau tidak mau SDM dan juga dokter spesialis yang berkecimpung di bidang intervensi akhirnya bisa melakukan pelayanan yang lebih luas gitu. Sehingga akhirnya kami sendiri dari bidang bedah torak kardiovaskular khususnya di bidang vaskular dan endovaskular memiliki kesempatan yang makin lebar untuk memberikan pelayanan ke masyarakat gitu dok. Jadi ya memang Proctorship ini bukan yang pertama kali yang saya jalankan. Sebelumnya hampir di Sumatera, ditemani sama Boston Scientific juga, Aceh, Palembang, Lampung, dan beberapa rumah sakit lainnya juga memang sudah kita garap semuanya. Harapannya satu, dari kami selaku perhimpunan dan kolegium inginnya adalah teman-teman yang BTKV baru ini memiliki kepercayaan diri yang baik untuk melakukan pelayanan di bidang vaskular dan endovaskular. Karena kita ketahui sama-sama bahwa pelayanan vaskular ini terus meningkat. Contohnya ya yang kita kerjakan hari ini tentang akses hemodialisa, akses cuci darah. Yang kita ketahui bahwa jumlah pasien cuci darah tiap tahun terus meningkat.
dan pelayanannya juga harus terus ditambah gitu dok. Sehingga harapannya nanti setelah ini nggak ada lagi tuh masyarakat atau penderita eh, hemodialisa atau gagal ginjal punya masalah tentang akses hemodialisanya. Jadi sebisa mungkin selepas menggunakan kateter double lumen dipasang akses hemodialisa permanen yaitu Avesan. Nah, jika ada problem bisa segera diselesaikan sama dokter Cesari gitu. Jadi sekarang zamannya kita saling kolaborasi. Memang di bidang BTKV ini banyak peririsan termasuk barang-barang di vaskular di dokter jantung pun ada gitu. Tapi kami semua berjalan beriringan dok. Jadi harapannya sih tujuannya satu, pelayanan vaskular, endovaskular dimanapun dan dikerjakan oleh siapapun memberikan hasil yang baik buat masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang paling meriah pada dokter narasumber kita hari ini. Dan Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Dokter Cahisari selaku dokter spesialis BTKV yang bertugas di RSUP Dr. Johannes Lemina Ambon, bagaimana pelayanannya. Terima kasih dokter, silakan. Ya, selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Direktur dan kepada jajaran direksi, manajemen karena disambut dengan baik inisiasi saya mengenai pelayanan di bidang endovaskular ini. Terima kasih sekali dok gitu. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ibu, dalam beberapa bulan saya mulai bekerja di Leimena memang melihat ada kasus-kasus yang memerlukan penanganan endovaskular begitu. Dan karena di Leimena kita belum mulai, jadi saya mencoba menginisiasi bagaimana prosesnya supaya kita bisa mulai layanan ini. Jadi masyarakat di Maluku yang mengalami masalah-masalah pembuluh darah itu bisa kita tangani di sini. Jadi tidak perlu lagi kita rujuk ke luar provinsi gitu. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan lebih detail mengenai pelayanan di bidang endovaskular, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai bidang BTKV itu sendiri, karena memang mungkin banyak yang belum familiar gitu, apa itu BTKV, mungkin baru pertama kali mendengar gitu ya. Jadi BTKV itu bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Toraks itu maksudnya adalah rongga dada dengan paru-paru. Jadi misalnya pasien-pasien yang mungkin kalau kecelakaan ada patah tulang iga atau misalnya ada infeksi paru-paru, ada cairan yang harus dikeluarkan atau ada batuk darah, ada tumor paru. Nah, itu kita bisa bantu pelayanannya dalam bidang toraks. Kemudian kardiak itu adalah jantung. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung, misalnya pasien yang mengalami penyakit jantung koroner, mungkin sudah tidak bisa lagi dipasang ring, begitu kita lakukan operasi bypass, itu juga sedang dipersiapkan di Leimena, mudah-mudahan bisa terselenggara dalam tahun ini. Kemudian V-nya itu adalah vaskular. Nah, vaskular itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah begitu. Baik dari tangan, di kaki, di pembuluh darah yang ada di rongga dada dan rongga perut. Nah, jadi contohnya seperti yang tadi disampaikan, kalau kasus vaskular itu salah satunya yang banyak di sini adalah untuk akses hemodialisis, akses cuci darah gitu. Jadi pasien-pasien yang gagal ginjal, kita bisa misalnya pasang CDL untuk akses cuci darahnya, kemudian pasang Avesan atau mungkin sering dengarnya istilahnya Simino untuk cuci darah. Kemudian selain akses cuci darah juga misalnya yang ada masalah kaki, jadi mungkin yang kakinya sering luka, tidak sembuh-sembuh, ada sakit gula juga, atau sudah mulai kehitaman jari-jari kakinya. Nah, itu biasanya ada masalah pembuluh darahnya, itu juga termasuk dalam bidang yang bisa kita tangani dalam vaskular.
kemudian masih banyak kasus-kasus yang lain mungkin tidak terlalu sering, tapi misalnya pasien yang batuk darah, kita bisa hentikan perdarahannya lewat pelayanan endovaskular gitu, atau seperti yang tadi dikerjakan juga pasien yang mengalami varises tapi dipanggul, itu juga kita bisa lakukan penanganan. Jadi memang cakupan pelayanan BTKV ini cukup luas, dan ya sangat berterima kasih kepada jajaran direksi membantu untuk kita bisa satu demi satu layanannya kita perluas sehingga masyarakat yang bisa dilayani juga lebih banyak gitu. Nah, untuk kasus yang tadi sudah disampaikan yang kita layani hari ini, tadi ada yang masalah penyempitan akses cuci darah. Syukur kita sudah bisa membuka penyempitan pembuluh darahnya. Mudah-mudahan pasien setelah ini bisa kembali cuci darah dengan lancar. Kemudian yang ada varises pelvis juga tadi kita tutup varisesnya. Mudah-mudahan setelah ini keluhannya bisa membaik seperti itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan layanan vaskular yang kita mulai kerjakan di sini gitu. Nah, untuk kedepannya saat ini kan kita sudah menginisiasi ada pihak dari Boston Scientific juga membantu memberikan pelatihan kepada teman-teman di CAT Lab untuk mengenali alat-alat yang akan sering dipakai, bahan-bahannya apa gitu. Tadi kita sama-sama juga sudah belajar lewat workshopnya, dan mudah-mudahan tetap pelayanan ini bisa berkelanjutan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pelayanan BTKV. Terima kasih atas support dari seluruh rekan-rekan. Mohon doanya untuk kami bisa tetap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Maluku. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas berbagai penjelasan bagi kami semua dokter. Karena ini secara live streaming kita tampilkan di YouTube dan live Instagram juga. Jadi pasti banyak orang yang menonton dan menantikan jawaban-jawaban ini. Baik Bapak dan Ibu, kita juga akan mendengarkan bersama pelayanan tentang tindakan nanti yang dilakukan di CAT Lab oleh Dr. Irwan, spesialis jantung pihak kepada dokter kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Dirut RSUP Dr. Jonas Lemena, Dr. Gigi Saraswati, Dr. Koko SP BTKV, Dr. Cesari SP BTKV, dan jajaran direksi RSUP Lemena, dan yang memfasilitasi kita untuk kegiatan hari ini dari tim dari Boston Scientific. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah memfasilitasi untuk terlaksananya kegiatan kita hari ini. Jadi sedikit saya akan bercerita tentang layanan kateterisasi jantung yang dimiliki oleh RSUP Dr. Jonas Lemena. Jadi layanan kateterisasi jantung itu salah satu fasilitas untuk melakukan diagnostik dan intervensi dalam banyak bidang, ya. Misalnya dari jantung bisa dilakukan prosedur diagnostik untuk melihat pembuluh darah jantung, kemudian bisa juga kita lakukan intervensi, ya, PCI orang biasanya bilang yang pakai pasang ring, ya, terus dan masih banyak lagi, ya. Biasanya kemarin minggu lalu kita melakukan kateterisasi jantung pada anak untuk diagnostik pada penyakit jantung bawaan. Terus kita juga 2 bulan terakhir kita juga sudah melakukan di neurointervensi, ya, diagnostik dan terapeutik. Jadi kita berharap terus kita bisa memperluas layanan kesehatan pada bidang dengan menggunakan fasilitas CAT Lab, ya, dan kita berterima kasih sama Dr. Koko sama Dr. Chai. Hari ini kita bertambah lagi layanan untuk laboratorium kateterisasi kita, ya, untuk diagnostik dan intervensi di vaskular, ya. Semenjak CAT Lab ini
kita sudah mulai beroperasi itu kurang lebih setahun lebih ya, di bulan November tahun 2023 ya. Kita sudah mulai beroperasi sampai sekarang sudah kurang lebih 500 pasien lebih yang sudah kita layani, baik itu untuk diagnostik maupun intervensi. Jadi kita berharap layanan Cath Lab ini terus akan bertambah ya, utilitas Cath Lab akan terus bertambah. Mungkin kedepannya juga kita berencana untuk mengundang tim dari ini untuk melakukan proctorship di rumah sakit kita. Mungkin kedepannya mungkin kita merencanakan juga untuk melakukan intervensi pada penyakit jantung bawaan. Mungkin kedepannya untuk layanan di bidang jantung lainnya, misalnya aritmia ya. Jadi kita berusaha untuk terus memperluas utilitas layanan yang menggunakan laboratorium kateterisasi supaya kita bisa memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Maluku. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan kepada semua tim yang sudah bekerja sama sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita dan Ibu Direktur Utama atas berbagai penjelasan yang boleh kita dengarkan secara bersama, baik secara luring maupun daring. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sudah. Oh, ini dibuka oleh Ibu Dirut, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana layanan BTKV ini. Dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini atau dari insan pers, pengunjung, Bapak Ibu pegawai, dari pers ada yang mau ditanyakan? Bapak dari TVRI, silakan di sini boleh Pak, biar kelihatan di sini. Baik. Di sini Pak, biar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dokter yang saya hormati, Ibu Dirut juga. Saya Yasser dari TVRI, kebetulan hadir berdua dengan teman saya dari Tribun. Kita tadi sempat diskus sedikit terkait press conference sore hari ini. Mungkin yang ingin kita tanya Bapak Ibu, untuk pelayanan di sini 2 hari ya? 2 hari aja ya? Untuk pelayanan tadi ya? Kegiatan tadi ya? Jadi sepanjang hari ini berapa banyak pasien sih Pak yang mendapat layanan ini Pak? Iya, untuk hari ini ada total 4 pasien yang kita layani. 3 pasien tadi tindakan sudah selesai, nanti setelah ini kita lanjutkan 1 tindakan lagi. Dan kegiatan ini saat ini memang proctorship-nya berlangsung selama 2 hari, jadi hari ini dan besok. Tapi mudah-mudahan setelah itu kita layanannya tetap bisa berkelanjutan seperti itu. Itu yang kita harapkan semua. Saya mungkin mewakili juga rekan-rekan wartawan yang mungkin gak hadir, bahwa layanan ini semoga kontinuitasnya ada. Karena jujur aja kalau untuk berbicara soal suspek kardiovaskular atau beda toraks ini terbilang orang Ambon ini masih menganggapnya ini penyakit elit, penyakit orang besar. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pelayanan di unit di UGD ya. Apakah ini masuk dalam standar operasional untuk layanan UGD, karena ada beberapa kasus orang yang mendapat penyakit ini jarang selamat. Jadi kalau kedepannya mungkin di RSUP Leimina ini bisa ada pelayanan ini, dan juga dia masuk dalam standar pelayanan di ICU ya. Yang kedua mungkin soal kalau ini untuk pelayanan ini apakah dia di cover oleh BPJS? Ya jujur aja karena masyarakat di Maluku ini rata-rata mengandalkan BPJS. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu Dokter. Baik, Ibu Dirut mungkin menjawab pertanyaan dari insan pers kepada Ibu kami, silakan. Terima kasih, saya menambahkan, jadi judulnya ini kan proctoring. Proctoring itu artinya
sambil didampingi, terus pengetahuannya juga ditingkatkan begitu ya. Tadi yang melakukan tindakannya Dokter Chai didampingi oleh konsultan Dokter Koko. Jadi itu filosofi proctoring tersebut. Nah, dengan diharapkan selanjutnya Dokter Chai sudah bisa melaksanakannya sendiri, begitu berkesinambungan sesuai dengan harapan Bapak dan tentunya seluruh masyarakat di Maluku. Nah, tadi pun juga pasiennya pasien-pasien BPJS, begitu Pak. Cuma hari ini dan besok kita disupport oleh Bolton Scientific itu khususnya untuk boleh dibilang wire tuh apa ya? Semacam ini apa? Wire alatnya ya, alatnya untuk misalnya pembuluh darahnya sudah tertutup atau pembuluh darahnya perlu dilebarkan, nah itu dipasang alatnya. Karena di rumah sakit kami sebenarnya sudah kita pesan, cuma alatnya belum datang. Nah itu kemudian atas inisiatif dari tim BTKV khususnya Dokter Chai beserta Bolton disegerakan daripada nunggu 2 bulan lagi begitu. Itu intinya seperti itu Pak. Jadi bisa mengcover pasien-pasien yang dengan peserta JKN ya, pasien-pasien yang di-cover oleh BPJS peserta JKN. Tadi Bapak menyampaikan kalau di IGD ya sepanjang semuanya sesuai dengan apa yang ada kompetensinya di rumah sakit ini, tentu kita bisa melakukan tindakannya gitu. Bisa ditangani dan mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau yang memang belum karena itu tingkatannya lebih advance, seperti misalnya bulan lalu itu ada yang khusus penanganannya tapi alatnya tidak ada di Rumah Sakit Lemena, kemudian dirujuk ke Makassar dan di Jakarta. Jadi sepanjang alatnya ada dan kompetensi dari dokter-dokter spesialis yang ada di sini, kasus-kasus yang masuk di IGD maupun lewat poli itu dapat dilaksanakan. Ditangani dengan tim dokter yang ada di Rumah Sakit Lemena. Itu intinya seperti itu Pak. Iya baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum saya menutup sesi ini? Iya. Dari Tribun mungkin? Oh iya cukup baik. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan press conference, kegiatan proctorship percutaneous transluminal angiografi saat ini. Dan terima kasih kepada Dr. Koko selaku narasumber, Dr. Chai, Dr. Irwan, Ibu Diru, terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi dengan kita di saat ini. Dan semoga dengan adanya layanan ini, masyarakat Kota Ambon, Maluku dan sekitarnya mendapatkan pengobatan dan pelayanan yang lebih berkualitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan kita. Kita ada dalam sesi foto bersama. Mohon kesediaan untuk Bapak Ibu yang di depan berdiri. Bapak Ibu direksi dipersilakan berdiri. Bapak Ibu seluruh manajer tim kerja, kepala instalasi. Bapak Ibu dari pimpinan Boston Scientific silakan bergabung di sini. Silakan Bapak Ibu direksi berdiri di depan sini. Manajer tim kerja silakan. Bapak Ibu kepala instalasi yang berkenan hadir silakan. Iya mungkin salah satu dari perwakilan pers silakan. Dari Boston silakan. Ibu silakan bergabung saja, kita ada dalam sesi foto bersama. Ibu Nurul silakan.
Iya, mari Bapak Ibu masih bisa berdiri di sini, sampai di sini boleh. Di sini boleh. Bu Ina sama Bu Nurul mohon iya menyesuaikan. L. Lemena. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu, tim BTKV ini akan melanjutkan untuk tindakan selanjutnya di ruang OK. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh menyempatkan waktu untuk ada dan bergabung di dalam acara ini. Sekian dan terima kasih.